Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pemanggilan sidang oleh pengadilan. Baik, ini ada beberapa permasalahan terkait pemanggilan sidang atau relas. Yang pertama, panggilan sidang tidak disampaikan ke alamat tergugat. Yang kedua, panggilan sidang tergugat disembunyikan oleh pihak penggugat karena diserahkan kepada penggugat. Yang ketiga, tergugat tidak pernah merasa ada panggilan sidang, tetapi sidang tetap berjalan. Dan yang keempat adalah berapa kali pemanggilan sidang untuk tergugat ditinggalkan dan dilanjutkan sidangnya. Baik, sebelum membahas permasalahan ini, ada baiknya Anda untuk itu ya, dilihat selanjutnya ya. Baik, kita lihat panggilan sidang, yaitu adalah menyampaikan secara resmi atau official dan patut atau properly kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Dalam hal ini karena panggilan sidang tentunya yaitu hadir di persidangan. Panggilan sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dari pengadilan. Dasar hukum pemanggilan yaitu diatur dalam pasal 388 sampai dengan 390 HIR. Pasal 38 HIR mengatur tentang jurusita. Pasal 389 mengatur kewajiban jurusita membuat berita acara ketika melakukan proses pemanggilan tersebut. Dan pasal 390 HIR mengatur tentang tata cara pemanggilan. Pemanggilan sidang oleh jurusita atau jurusita pengganti ya di sini. Yaitu pemanggilan adalah atas perintah hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara. Jadi memanggil itu adalah dilakukan oleh jurusita ini atas perintah hakim atau majelis hakim. Untuk sidang pertama, pihak penggugat dan tergugat semuanya dipanggil, sedangkan untuk sidang selanjutnya adalah sesuai perintah hakim terhadap pihak yang tidak hadir. Nah, pemanggilan ini adalah yang melakukan adalah jurusita di wilayah hukum pihak tersebut. Yaitu contohnya umpama perkaranya ada di Kota Semarang, ya, yang manggil adalah jurusita kota yang ada di Kota Semarang. Nah, bagaimana jika perkaranya di Kota Semarang tapi salah satu pihaknya ada di Kota Jakarta, contohnya Jakarta Pusat, maka pihak Pengadilan Negeri Semarang akan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil pihak tersebut yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Jadi pemanggilan dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini namanya permohonan delegasi pemanggilan. Pemanggilan sah dan patut oleh jurusita atau jurusita pengganti tadi ya, yaitu dilakukan pada jam kerja dan dilakukan minimal 3 hari sebelum hari sidang. Jadi waktu yang cukup ya untuk memberi kesempatan pada pihak untuk menghadiri persidangan. Harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan atau pihak tersebut. Jadi harus kepada orang tersebut, tidak bisa dititipkan kepada keluarganya, tetangganya, atau RT-nya atau bagaimana ya. Gitu. Dilakukan di tempat tinggal pihak atau penggugat atau tergugat. Jadi di tempat tinggal pihak tergugat atau tergugat sesuai dengan alamatnya ya, begitu. Jadi tidak boleh kalau ketemu di Pak, walaupun kenal, tapi tidak boleh menyampaikan walaupun dia ketemu di jalan. Tetap dilakukan di tempat tinggal penggugat atau tergugat. Jika tidak bertemu di alamat tersebut, disampaikan kepada lurah atau kepala desa dan ini nanti disampaikan kepada kades lurah tersebut yang diwajibkan memberitahukan kepada orang itu atau pihak tersebut. Jadi ini ada perintah seperti itu ya untuk memerintahkan menyampaikan kepada pihaknya. Setiap panggilan itu dituangkan dalam suatu relas panggilan atau berita acaranya ya. Panggilan tidak sampai kepada tergugat. Nah, ini
yang tadi saya ada permasalahan tadi ya kita bahas. Jadi yang menentukan alamat tergugat adalah pihak penggugat dalam surat gugatannya. Dan benar atau salah alamat bukan pengadilan yang menentukan ya. Jadi pengadilan ini sifatnya menerima surat gugatan. Makanya kalau ada alamat salah atau tidak, itu yang menentukan adalah pihak penggugat. Kalau dia membuat alamat pihak tergugat salah ya. Namun sebenarnya dari relas yang ditulis oleh jurusita nanti akan ketahuan apakah alamat benar atau salah di situ. Saat jurusita datang ke alamat sesuai dengan surat gugatan, tidak bertemu dengan tergugat, maka relas panggilan dilaksanakan kepada kades atau lurah dengan perintah untuk disampaikan kepada tergugat. Nah, ini biasanya nanti ditentukan dulu benar atau tidak bahwa pihak yang tergugat ini ada di alamat tersebut. Jika tidak ada, nanti akan dikasih catatan oleh jurusita di dalam relasnya. Apabila di situ menyatakan tergugat tidak berada di alamat tersebut, sehingga nanti majelis hakim bisa mengambil sikap atas surat gugatan pihak penggugat. Panggilan ke tergugat disembunyikan oleh penggugat. Nah, ini ada anggapan seperti itu ya. Jadi ini ada satu permasalahan. Kita urai ya. Panggilan kan tidak boleh disampaikan kepada pihak lain selain pihak yang ada yang tertulis di situ. Biarpun itu istri, ibu, ayah atau anak atau siapa itu tidak boleh. Ya, harus langsung kepada pihak yang bersangkutan. Loh, kenapa tidak boleh ke istrinya? Lah bisa jadi istri dia sedang bersengketa dengan istri. Contohnya dalam perkara perceraian. Nah, ini juga tidak boleh disampaikan. Makanya harus disampaikan langsung kepada pihak tergugat. Nah, ini akan jadi masalah, yaitu jika tidak bertemu dengan tergugat, maka relas panggilan dilaksanakan kepada kades atau lurah. Nah, sekarang menjadi permasalahan, ya, tetapi tidak sampai pada tergugat. Ini jadi masalah yang disampaikan kepada kades ini atau lurah itu tidak sampai kepada si tergugat. Ya, yang dipertanyaan ini tadi kades atau lurah itu apakah menyampaikan langsung atau tidak kepada orang yang bersangkutan tadi ya. Ini karena kita sesuai hukum acara memang seperti itu. Tergugat tidak pernah merasa ada panggilan sidang, tetapi sidang tetap berjalan. Nah, panggilan sidang sudah dijalankan, tetapi tidak bertemu dengan tergugat dan sudah disampaikan kepada lurah, kades, dan tergugat juga tidak mendapat pemberitahuan. Nah, tergugat tidak bisa bertemu. Mungkin sedang bekerja atau bisa jadi sudah tidak ada di alamat tersebut, atau memang karena tadi saya sampaikan alamatnya disamakan oleh pihak penggugat ya. Berapa kali pemanggilan sidang untuk tergugat ditinggalkan atau dilanjutkan sidangnya? Ya, ini permasalahan keempat tadi, yaitu ketika satu kali panggilan sudah diterima langsung oleh pihak tergugat dan tergugat tidak hadir, bisa saja sidang dilanjutkan. Namun biasanya masih diberi kesempatan untuk dipanggil kembali dan dipanggil kedua tidak hadir, sidang baru dilanjutkan. Tetapi ada juga majelis hakim yang sampai memanggil 3 kali sampai baru dilanjutkan proses pemeriksaannya ya. Ini nanti biasanya hakim akan melihat berita acara atau relas panggilan bagaimana pemanggilannya tersebut, baru mengambil sikap apakah dilanjutkan persidangan atau tidak, sudah sah atau belum pemanggilannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana panggilan tergugat yang tidak diketahui alamatnya, yaitu dikenal ini dengan nama panggilan umum. Jurusita menyampaikan panggilan ke kantor bupati tempat tinggal tergugat terakhir dan selanjutnya ditempel pada papan pengumuman. Jadi panggilan itu ditempel di papan pengumuman di kabupaten ya. Panggilan umum ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan media cetak atau elektronik. Jadi diiklankan ya bahasanya sekarang ya, panggilan umum. Jangka waktunya antara hari sidang yaitu selama 1 bulan untuk panggilan umum ya. Nih. Nah, tapi ada panggilan umum dalam perkara perceraian, ini ada aturan khususnya, yaitu diatur dalam pasal 27 PP 9 tahun 75 dan pasal 139 KHI ya, kompilasi hukum Islam. Nah, pemanggilan dilakukan dengan menempel di papan pengumuman di kantor bupati, media cetak atau elektronik.
Jarak antar panggilan sidang pertama, kedua adalah 1 bulan. Jadi mendaftarkan perkara 1 bulan dipanggil, untuk hari sidang itu 1 bulan dipanggil secara panggilan umum. Sidang digelar, panggil lagi selama 1 bulan untuk panggil secara umum. Dan untuk panggilan sidang yang ketiga berjarak 3 bulan dari sidang sebelumnya. Jadi selama 3 bulan dari sidang sebelumnya. Jadi butuh waktu 5 bulan untuk pemanggilan terhadap perkara perceraian yang tidak diketahui alamatnya. Biasa disebut ini adalah panggilan untuk cerai goib, ya, gitu. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan pemanggilan sidang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.